Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Putra Fisansa dengan NIM 4004032562006. Nah, di sini dan di video ini aku akan membahas mengenai materi mata kuliah aku yang bernama DSK, teman-teman. Dan teman-teman pasti nggak tahu ya apa itu DSK. Nah, DSK itu kepanjangannya adalah Dasar Sistem Kontrol. Nah, DSK ini nanti kita mempelajari seperti PID dan sistem-sistem kontrol lainnya, teman-teman. Dan mungkin dan nanti sekarang aku akan jelasin awalan dulu, teman-teman. Nanti aku akan menggunakan atau menjelasin notebook LM, teman. Notebook LMAI. Nah, itu nanti aku akan membuat seperti PPT di AI tersebut dengan aku buat dan aku cari jurnal terlebih dahulu atau PDF yang sumbernya valid mengenai materi DSK atau PID. Nanti aku akan suruh buat notebook LM eh, hasil PPT-nya tersebut. Mungkin langsung aja ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita sudah ada di notebook LM ya, teman-teman. Nah, di notebook LM di sini terdapat bisa buat buat ringkasan audio kayak eh, slide presentasi, terus ringkasan video, terus mind map, terus kayak kartu tanya jawab, terus kuis dan banyak lainnya, teman-teman. Nah, di sini aku akan langsung naruh file. Nah, naruh file yang sudah aku cari, teman-teman, seperti menggunakan PDF atau bukunya Pak Iwan Setiawan, teman-teman. Dia menjelaskan kontrol PID untuk proses industri ya, teman-teman. Nah, ini pemiliknya teman-teman Iwan Setiawan. Nah, di sini kita langsung aja upload filenya ya, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Ini proses ya, teman-teman, untuk ininya. Karena kan PDF-nya juga berat dan banyak gitu kan. Sekali lagi itu kan buku. Sabar ya, teman-teman, lagi proses. Dan sini aku menjelasin sedikit-sedikit saja dulu, tipis-tipis, teman-teman. Ini terdapat studio di notebook LM ini. Terus di sini dia bisa membuat audio atau suara nanti ketika sudah diringkas gitu, dan dia akan membuat dari audio. Dan sini ada slide presentasi, terus ringkasan video, peta pikiran atau mind map, laporan, dan sini sudah dapat, teman-teman. Sudah jadi. Nah, dia akan membaca PID control for industrial process, teman-teman. Nah, sini aku kan langsung buat ajukan pertanyaan gini. Oh, sabar, teman-teman. Nah, sini dia langsung ke ini, teman-teman. Langsung ada ringkasannya. Dan ini sumber, aku akan baca ya.
Sumber ini merupakan draft buku teks karya Iwan Setiawan yang mengulas secara mendalam tentang penerapan kontrol PID dan sistem lingkungan industri. Materi ini disajikan mencakup aspek teoritis hingga panduan praktis seperti identifikasi karakteristik proses memulai metode BAM, tes, dan teknik tuning parameter efisien. Nah, ini singkat aja ya teman-teman. Dan sini aku akan langsung membuat slide presentasinya teman-teman. Dan sini kalian bisa pilih bahasa teman-teman tuh. Bisa bahasa apapun yang ada di dua ini. Terus kalian bisa buat panjang atau pendek atau biasa lah. Dan sumbernya seperti yang tadi kalian bisa nambahin teman-teman. Di sini ada deskripsi slide presentasi yang ingin dibuat itu seperti apa. Nah, kalau aku pengen tambahin teman-teman. Sini aku tambahin ya. Nah, di sini aku akan buat materinya seperti dan menggunakan desain 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 game Crowtopia simple. Gue buat gini dan aku akan langsung suruh buat ya teman-teman. Dan dia akan memproses yang sesuai yang kita mau. Nah, dia lagi proses teman-teman. Nah, teman-teman sini sudah jadi slide presentasi atau PPT-nya teman-teman. Mungkin kita langsung buka aja. Nah, ini jadi teman-teman. Nah, di slide-nya ini tuh sampai berapa slide-nya teman-teman? Kira sampai 14 ya, 14 slide. Nah, di sini aku akan langsung jelasin aja slide-nya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada memahami sistem kontrol PID, panduan visual tentang logika umpan balik, kendali PID dan realita operasional di industri, teman-teman. Ini ada filosofi mengendalikan sesuatu, industri proses atau kimia makanan minyak gas menghadapi satu tantangan utama yaitu menjaga kestabilan sistem yang dinamis teman-teman. Tujuannya yaitu adalah meregulasi variabel proses pada titik kerja yang diharapkan teman-teman terlepas dari gangguan eksternal. Lalu sistem kontrol adalah jembatan antara apa yang kita inginkan dan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini terdapat tiga teman-teman, yaitu temperatur, pressure, dan level teman-teman. Di sini dari temperatur, pressure, level dia masuk ke input, lalu proses dan lalu ke outputnya teman-teman. Selanjutnya yaitu dua pendekatan open loop open loop versus closed loop atau open loop dan closed loop teman-teman. Sini sistem open loop atau manual yaitu berprinsip seperti bekerja buta tanpa mengecek hasil akhir. Lalu memiliki karakteristik yaitu output pengontrol diatur manual. Lalu memiliki kelemahannya teman-teman, itu rentan terhadap gangguan, tidak bisa mengoreksi error secara otomatis teman-teman. Di sini terdapat sistem closed loop teman-teman, atau otomatis, yaitu terdapat prinsip yaitu mengamati hasil lalu menyelesaikan tindakan atau feedback. Karakteristiknya yaitu controller bekerja secara otomatis berdasarkan nilai error teman-teman. Keunggulannya yaitu stabil secara aktif mengoreksi simpangan dan dari titik targetnya teman-teman. Nah itu mengenai open loop dan closed loop teman-teman. Sini ada anatomi sistem kontrol atau closed loop. Nah teman-teman, sini ada SP atau set point masuk ke sistem, E-nya itu error yaitu selisih SP dan PV, dan ada control outputnya itu untuk menggerakkan aktuator, lalu ada MV manipulative variable yaitu mengubah proses fisik, lalu ada PV proses variable adalah hasil yang terbaca teman-teman. Nah pertama dari sumber ke controller, lalu ke controller ke aktuator ke plan, lalu ke plan ke sensor, dan sensor balik lagi teman-teman. Nah itu yang dijelasin mengenai closed loop teman-teman. Nah, sini ada kamus komponen sistem, set point atau SP, yaitu target atau nilai yang kita inginkan atau tujuan. Lalu ada controller, otak yang mengambil keputusan berdasarkan laporan kesalahan atau error. Lalu ada aktuator atau penggerak, yaitu otot sistem, misal seperti control valve atau heater, teman-teman. Nah, yang melakukan aksi efisien itu adalah aktuator, teman-teman.
Lalu ada plan, yaitu mesin tangki atau proses fisik yang sedang dikendalikan. Lalu ada sensor, yaitu mata yang membaca hasil akhir di lapangan. Lalu ada feedback dan error, yaitu laporan kemajuan atau SP dikurangi hasil sebenarnya. Nah, itu kamus komponen sistem ya teman-teman. Nah, di sini apa itu sih PID teman-teman? Dan 3 cara melihat error ya teman-teman. Nah, PID adalah proportional integral derivatif teman-teman atau PID. Itu adalah algoritma paling populer di industri teman-teman. 97% industri pasti menggunakan apa yaitu PID teman-teman. Nah, sini terdapat controller. Controller dari itu I, dia I atau masa lalu. Nah, apakah ini sudah menumpuk sejak lama? Lalu ada P masa kini, yaitu seberapa besar error saat ini, dan D masa depan, yaitu seberapa cepat error ini berubah dan kemana sih arahnya. Dan alih-alih rumus rumit, bayangkan PID itu seperti otak yang menganalisis error melalui 3 dimensi waktu, teman-teman. Dan selanjutnya itu proporsional atau P dan KP, respon masa kini. Nah, ini adalah visual metafor ya teman-teman, yaitu jarak besar atau large error dan jarak dekat small error. Dan dia misalkan jarak besar akan injak gas sekeras mungkin, dan lalu dia jarak dekat akan injak gas ringan. Dan seperti ini kan, ketika set point atau target jarak misalkan mobil dari tujuannya itu jauh teman-teman, dia akan injak gas keras. Misalkan udah dikit, udah mendekati tujuannya, itu dia akan meringankan gasnya. Nah, itu visual metafornya. Dan di sini ada konsepnya yang melihat berapa jauh dari kita target saat ini, semakin besar jarak error, makin keras aksinya. Dan efek parameter KP menaikkan nilai gain proporsional KP akan mempercepat sistem, ibarat menginjak pedal gas lebih dalam. Di sini ada technical reality ya teman-teman. Di sini ada grafik teman-teman, dan set point-nya paling kanan, dan offset steady state error ya teman-teman. Kalian lihat di situ naik turunnya, dan yang paling bawah itu time atau rentang waktunya. Di sini dijelaskan itu kelemahannya, itu kontrol P murni sering menyisakan offset atau steady state error. Sistem stabil tapi tidak pernah 100% mencapai target teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada integral atau I dan KI, itu mengingat masa lalu teman-teman. Di sini ada visual metafor ya teman-teman. Simulasi pas error, misalkan ini si air buat kayak ini ada set point targetnya, kalian lihat itu visual metafornya. Dan di sini dia berkonsep itu mengingat dan menjumlahkan semua error di masa lalu. Meskipun error saat ini sangat kecil, jika dibiarkan lama, ia akan terus mendorong hingga error benar-benar nol, teman-teman. Lalu di sini ada technical reality-nya, teman, atau grafiknya. Di sini ada set point-nya dan output, lalu time-nya. Di sini kalian lihat grafiknya itu dari bawah naik drastis, lalu kayak stabil tapi tetap naik sampai ke set point yang dituju, teman-teman. Lalu di sini ada fungsi utama, yaitu menghilangkan offset atau steady state error yang disediakan oleh kontrol P. Dan efek parameter atau KI-nya itu memperbesar KI atau menghasilkan TI, teman-teman. Mempercepat hilangnya offset, namun membuat sistem rentan berosilasi atau bergelombang. Sini ada derivatif atau D dan KD, itu memprediksi masa depan. Sini ada visual metafor, D mekanis, dan ini kalian lihat ada mobil dan targetnya yaitu stop. Di sini ada konsepnya teman-teman. D melihat laju perubahan error. Jika kita mendekati target terlalu cepat, dia akan memberikan efek rem. Nah, itu adalah D mechanism looks at the speed of approach. It activates the brakes early to ensure a perfectly smooth stop right at the line, preventing overshoot. Nah, misalkan mobil sudah mencapai target, dia akan mengerem, teman-teman. Nah, itu konsepnya. Dan di sini ada technical reality-nya. Di sini ada fungsi utama. Fungsi utama itu meredam sistem, mencegah overshoot, kebablasan, dan membagi sistem tension. Efek parameter atau KD memperbesar KD, menambah efek rendaman dan menstabilisasi osilasi, namun sangat sensitif terhadap noise atau gangguan sinyal.
Nah, ini ada sintesis efek tuning KP, KI, dan KD. Sini terdapat parameternya yaitu pembesar KP, pembesaran KI, pembesar KD. Di sini ada waktu tanjakan, rise time, overshoot, waktu penetapannya. Ini kalau di pembesaran KP itu dia waktu rentangnya semakin cepat atau berkurang dan overshootnya dia meningkat. Nah, grafiknya kalian lihat naik turun naik turun naik turun naik turun. Dan waktu penetapannya itu berubah sedikit. Kalau pembesaran KI dia semakin cepat berkurang teman-teman. Dan meningkatnya tuh overshootnya itu dia meningkat signifikan, signifikan. Nah, kalian lihat naik turunnya itu dia lembah gunungnya itu eh, dekat dekat banget beda dengan pembesar KP dan waktu penetapan atau setlingnya dia memperburuk atau meningkat ya teman-teman. Di sini ada parameter pembesaran KD atau TD yaitu waktu tanjakan rest time sedikit berkurang teman-teman dan berkurang dia diredam overshootnya dan waktu penetapan itu semakin cepat berkurang. Sini ada tuning PID adalah seni kompromi, tidak ada satu parameter yang sempurna. Semuanya saling menyeimbangkan antara kecepatan, kestabilan, dan akurasi, teman-teman. Sini terdapat realita fisik, apa itu saturasi. Di sini terdapat matematika di dalam kontrol tidak memiliki batas, tetapi alat fisik di lapangan punya batas absolut, teman-teman. Saturasi terjadi ketika aktuator mentok pada batas maksimalnya, misal valve terbuka 1% atau tertutup 0%. Ini terdapat walaupun kontrol meminta output 120% karena beban terlalu berat, sistem fisik tidak bisa mengalirkan lebih banyak fluida, sistem kehilangan kendali. Nah, ini terdapat kontrol valve dan kalian lihat dan perbandingan antara aliran uh, perbandingan permintaan versus aliran aktual. Nah, sini kalian lihat tentang waktunya. Nah, selanjutnya yaitu ancaman tersembunyi atau integral windup, teman-teman. Nah, sini kalian lihat ini bug ini seperti memori integral dan error ini seperti air, teman-teman. Dan konsepnya itu saturasi terjadi sebelum transfer fungsi proses. Nah, kalian lihat fase 1 saturasi terjadi aktuator 1%. Error tetap ada, namun beban sistem melampaui kapasitas penggerak, aktuator mentok 100%, error tidak bisa dinolkan. Lalu ada fase 2 atau penumpukan windup. Dan lihat, nah sini ada interkomponen penjumlahan dan lalu dia akan nilai kontrol atau pembangkangan. Nah, karena error terus ada, komponen integral yang bertugas mengingat masa lalu akan terus menjumlahkan error ini, nilai kontrol membengkak dan tak terkendali. Lalu ada fase 3, telat bereaksi. Saat kondisi kembali normal, aktuator tetap nyangkut di 100% karena kontroler harus menguras memori kesalahan dan terlalu penuh. Hasilnya sistem tidak stabil dan terjadi lonjakan drastis, teman-teman. Selanjutnya ada solusi cerdas mekanisme anti windup, teman-teman. Sini terdapat error signal. Seperti inilah, kalian kontrol valve, lalu ke aktuator, lalu aktuator ke saturation detected. Ini ada anti windup adalah pengamanan atau safeguard standar pada modul PID komersial modern. Cara kerjanya yaitu sistem akan memutus atau menghentikan akumulasi nilai integral sesaat setelah sistem fisik terdeteksi mencapai batas saturasi. Hasilnya kontrol berhenti mengingat error saat aktuator sudah mentok. Ketika kondisi proses kembali normal, sistem bisa langsung mengambil alih kendali tanpa waktu tunda yang membahayakan, teman-teman. Sini kesimpulan yang aku jelasin tadi yaitu menyatukan gambar besaran. Pertama ada logika umpan balik atau feedback. Kontrol closed loop menjamin kestabilan dengan terus-menerus mengamati hasil atau PV dan mengoreksinya terhadap target atau SP. Sini ada otak sistem PID. P yaitu profesional, bereaksi pada error saat ini atau cepat. I ada integral yaitu menghapus error masa lalu atau akurat. Dan D derivatif atau memprediksi masa depan atau meredam. Ini realita batasan fisik. Alat fisik bisa mengalami saturasi. Mekanisme anti windup memastikan otak kontroler tidak panik saat otot atau aktuator mencapai batas maksimalnya. Dan itu yang udah aku jelasin mengenai materi yang ada di materi yang telah ada di notebook LM yang sudah aku buat. Dan di sini kalian bisa juga bikin mind map seperti itu teman-teman dan ringkasan audio. Nih, selanjutnya aku akan mencoba programku yang ada di VS Code teman-teman. Nah, bukan VS Code sorry teman-teman.
gua di ini Google Colab teman-teman. Nah, ini aku udah program nanti ada grafik-grafik seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan sudah di run, aku run. Dan di sini ada variabelnya teman-teman. Di DT itu sama dengan 0,05, TN itu 40, SP 50, plan K itu 1, tau ini sama dengan 5, KP 2, KI 0,35, KD 0,2, Umin itu 0, Umax itu 100 teman-teman. Kalian lihat sini programnya dia finalnya dia ada di final PV di 49,989 dan errornya 0,01. Sini yang biru ini open loop dan ini batas SP-nya set point-nya teman-teman. Sini close loop yang biru dan ini control output. Nah, misalkan aku ubah, misalkan ini aku jadi 3 dan ini aku jadikan 5 dan ini aku jadikan 1 dan ini aku jadikan 5. Dan apa yang terjadi teman-teman? Coba ya. Nah, ini grafik terlalu aneh teman-teman sebenarnya. Aku kontrol Z aja. Misalkan 0, ini 0. Coba kita run sebentar teman-teman. Nah, ini terdapat perbedaannya teman-teman. Nah, yang sudah aku set point tadi, set point yang sudah aku ubah, misalkan SP-nya itu sebesar 100. Nah, run. Nah, SP-nya jadi 100 kan. Nah, dia yang sudah aku perintah dia akan 50 nih. Nah, open loop PV kita ubah nggak ada ini. Nih kalian lihat tuh. Ini misalkan set poinnya 100 kan lonjakannya segini. Nah, dan itu yang sudah aku jelaskan dan aku running file ini, codingan ini buat apa sih namanya? Dia akan membuat ini MATLAB seperti gini. Ya, teman-teman. Dan itu yang sudah aku jelasin ya, teman-teman. Dan mungkin itu aja yang sudah aku jelaskan mengenai materi DSK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.